Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kades dan salam sejahtera untuk kita semua dan sahabat-sahabat desa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Luki Lintang Rahayu. Saya adalah pendamping lokal desa untuk Desa Luduri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan di depan saya saat ini adalah narasumber untuk diskusi kita itu mengenai desa inklusi adalah Bapak Kepala Desa Bapak Haji Fahri Arsad. Selamat siang Pak. Selamat siang. Beliau adalah Kepala Desa untuk Desa Luduri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ya, begini Pak Kades, maaf Pak Kades, untuk diskusi kita hari ini kita mengangkat tema desa inklusi. Desa inklusi ini kan desa yang bermacam-macam suku, artinya desa sebagai ruang kehidupan untuk masyarakat desa dalam berpartisipasi, dalam bermusyawarah, dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa. Jadi gini Pak Kades, pertanyaannya, bagaimana gambaran masyarakat desa Luduri Ilir saat ini Pak Kades? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini, terima kasih, ini tengah kesibukan kami diundang dalam rangka untuk kita podcast berkenaan dengan desa inklusi. Ya. Kami pemerintah Desa Luduri Ilir ini adalah salah satu desa, dapat saya katakan gitu, mungkin desa lain ada ya, tapi di kami adalah karena buktinya ada, makanya saya berani ngomong, salah satu desa yang membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali untuk ikut berperan aktif di dalam kegiatan pembangunan masyarakat, baik itu di dalamnya masyarakat yang termarginalkan, ya biasanya gitu ya. Kadang-kadang masyarakat kalau dimarginalkan dia merasa terkucilkan sehingga dia tidak bisa ikut berpartisipasi. Sehingga di kami mulai dari 2021 kami ada anggaran dari dana desa yang kami kondisikan untuk sebenarnya dulu itu belum saya tahu desa inklusi seperti apa, tapi udah kami jalankan. Buktinya di halaman kantor desa ini, di paling depan daripada pintu masuk kantor desa ini adalah salah satu bangunan ruangan yang kami peruntukkan untuk sekolah luar biasa. Ya. Bahkan di situ dana desa pun ada ikut berpartisipasi untuk memberi bantuan berupa meja dan lain sebagainya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya mungkin itu. Ini ya Pak, mungkin itu ya bukti dari artinya program kerja Pak Kades itu tertuang di dana desa itu ada kegiatan menyentuh masyarakat marginal, masyarakat yang difabel gitu Pak ya, dengan kita memberikan bantuan untuk seperti meja, kursi Pak ya. Sementara ada gedung memang yang dimanfaatkan gedung desa untuk mereka belajar, sementara mereka juga tidak punya gedung kan Pak. Nah, untuk yang kedua ini Pak, kita ini kan setiap tahunnya mengadakan musyawarah nih Pak. Ya, apakah mereka ini masyarakat difabel, masyarakat marginal, kan kadang ada masyarakat yang pengangguran ini Kak. Apakah mereka ini Pak ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa? Ya. Jadi gini, di desa itu pasti ada kelompok-kelompok masyarakat yang ataupun ada beberapa warga yang pasti dia secara kebutuhan tidak sama dengan masyarakat lainnya. Ya, Pak. Dia punya kebutuhan khusus karena disabilitas dan lain sebagainya. Ini akan menyebabkan terjadinya kerawanan miskin ekstrim. Nah, berkenaan dengan penanggulangan kerawanan miskin ekstrim inilah maka kami di dana desa 2000 sejak pertama ya dana desa bergulir itu 2016 ya. Ya 2015. 2015. Di dana desa pun kami bikin pelatihan sablon
Dan itu ada anak disabilitas yang kami ikutkan di dalam pelatihan sablon itu. Tujuannya adalah bagaimana anak ini satu bisa masuk dan berinteraksi sosial. Kemudian yang kedua, anak ini bisa punya pemasukan. Iya Pak, Ya. terutama ya. Di samping itu untuk kebutuhan masyarakat yang termarginalkan tadi, dana desa kami selalu kondisikan, baik itu alat bantu dengar, Iya. kursi roda, bahkan ada yang lebih meningkat lagi dari itu, ketika si anak ini telah bisa bersosialisasi karena mengikuti pendidikan SLB, Iya Pak. maka bakat anak ini apa? Iya. Nah, bakat anak ini dia bisa bermain musik. Kami belikan gitar pada saat itu pakai dana desa, kacamata dan lain sebagainya. Jadi disabilitas mendengar, disabilitas tidak Bicara. bisa jalan, disabilitas bicara, itu dana desa dari kami sejak 2016 tersentuhlah ke mereka yang termarginalkan. Iya. Ada yang anak ini tadinya tunarungu, kemudian tidak bisa mendengar dengan tingkat desibel yang kami bawa ke rumah sakit untuk diperiksa desibel, dan setelah dicek ternyata memang kondisinya anak ini parah di dia tingkat tunarungunya. Di situ kami kondisikan membeli alat untuk membantu agar anak ini bisa mendengar. Dan alhamdulillah dengan adanya anggaran itu kami bantu yang cukup mahal, sekarang udah mulai bisa ngomong. Ya, sudah bisa ngomong, dan kalau tidak salah sudah hampir selesai di tingkat sekolah luar biasa tingkat atas. Sudah hampir selesai sekolahnya. Oh, alhamdulillah. Jadi program-program Pak Kades ini yang melalui dana desa sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Sudah menyentuh, artinya sudah menyentuh masyarakat, tidak masyarakat yang termarginalkan, difabel maupun masyarakat pada umumnya Iya. Pak ya. Untuk program selanjutnya nih Pak, ini kan kita kan dana desa ini kan ada yang menyangkut dengan bantuan langsung tunai Pak ya. Iya. Itu kan menyentuh langsung dengan masyarakat miskin Pak ya. Apakah selain BLT nih Pak, adakah Pak kegiatan yang menyentuh langsung, artinya masyarakat yang termarginalkan, katanya kehilangan pekerjaan, masyarakat miskin, apakah ikut dalam kegiatan pembangunan di desa? Artinya infra, apakah mereka ikut bekerja? Ya. Jadi gini, tujuan daripada dana desa Undang-Undang nomor 6 ya, 2014. Jadi gini, inti daripada dana desa itu turun ke desa adalah bagaimana pola dana desa ini masuk ke desa dapat dinikmati oleh masyarakat desa dalam bentuk kegiatan padat karya tunai. Iya. Kan gitu ya. Iya Pak. Nah, apa aja yang dimaksud dengan padat karya tunai? Jadi di kami apabila ada satu kegiatan infrastruktur yang bersentuhan dalam satu wilayah, pekerja yang ikut di dalam kegiatan infrastruktur itu bukan cuma tukang yang bisa bekerja. Di situ kita akan melihat di dalam wilayah itu mana masyarakat miskin. Iya, masyarakat miskin tadi Pak. Kita kondisikan dulu masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini akan menjadi prioritas dalam kegiatan itu. Walaupun dia itu mungkin disabilitas, Iya. tapi karena dia bisanya bikin kopi, bikin mungkin gorengan, atau mungkin dia bisa memberikan teh, ya itu kami kondisikan untuk, oh ini masyarakat, kamu belikan teh atau bikinkan kopi, nanti ada uang yang dibeli dari kegiatan itu. Salah satu pembuktian daripada bagaimana sih merangkul warga, yang kami semua warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Padat karya tunai itu salah satu syaratnya adalah mengakomodir miskin ekstrim di wilayahnya. Gitu. Jadi tadi gini Pak Kades, tadi sebelum saya podcast sama Pak Kades nih kan, saya tadi sudah podcast sama Ketua Forum RT nih Pak. Ya tadi ternyata Pak Forum RT ini Pak Purwanto tadi sempat membahas, ternyata di lingkungan DRT 21 sama DRT 8 tadi itu ternyata banyak Pak pemuda-pemuda itu
yang tidak punya keahlian. Baru tuh pengangguran. Otomatis kalau kita nih pemuda-pemuda desa ini pengangguran kan Pak, artinya apa tingkat kriminalitas artinya bisa jadi yang enggak kan Pak. Artinya dari dana desa ini kan tadi sempat disinggung dengan Pak RT, bisa nggak ngajukan kasanya kegiatan pelatihan, karena kalau kita ngadakan pelatihan kasanya nyupir itu kan otomatis kita melatih mereka nyupir dapat SIM, itu bisa nggak dianggarkan melalui dana desa? Saya bilang tadi bisa, tapi kita melalui musyawarah dusun dulu Pak, nanti diangkat di Musdes dan Musrenbang. Nah makanya itu Pak Kades, apakah di program-program Bapak nih ke depannya nih Pak, ada nggak Pak kegiatan-kegiatan yang menyentuh kembali masyarakat difabel nih, kan pasti butuh pelatihan. Oke, tadi Bapak bilang nanti katanya dia bisanya bikin gorengan atau dia bisanya bikin teh atau kopi, apakah ada penyertaan modal, maksudnya kita beri modal mereka, ada karena kan ada yang difabel tuh udah tua baru cacat kayak, tapi bisa masak tuh Pak. Nah yang terakhir itu Pak, untuk masyarakat yang pengangguran yang termarginalkan nih kan Pak, kehilangan mata pencarian, bisakah dari dana desa itu, dari program Bapak tuh bisakah mengadakan suatu kegiatan tahap pelatihan atau peningkatan? Itu aja Pak. Jadi gini, dana desa ini mulai dari 2015 ya. Dari 2015 turun ke desa. Jadi pertama ketika desa itu pertama menerima dana desa, orang pertama masih berpikir infra, untuk infra dan sebagainya ya. Nah tapi di kami itu ada kegiatan yang udah kami alokasikan, baik itu untuk kesehatan, sektor pendidikan, termasuk di dalamnya infrastruktur. Nah, di 2020, 2021, 2022 sampai 2023, dana desa itu terjadi pengkuncian anggaran yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Di COVID-19 itu di 2021, 2022 itu terkuncinya 40% dana desa peruntukannya untuk BLT COVID. Nah, 40%. Sehingga kenapa di sekarang ini 2023 ada anak-anak ini yang tidak terserap secara tenaga kerja karena habis sekolah atau tidak melanjutkan dan lain sebagainya. Karena memang kebijakan di 2021, 2022 sampai 2023 kita banyak di kegiatan COVID, BLT, kemudian ada di ketahanan pangan kami ikutkan mereka untuk ikut ya. Ada kegiatan yang kami bantukan, tapi ini kan tidak maksimal ke bawah karena satu kondisi geografi desa kita ini dan jumlah penduduk. Desa Loduri Ilir ini memiliki penduduk di atas 13.000. Iya Pak. Ya, dengan dana desa yang hanya 1,2 ini sangat mustahil untuk kita bisa mengakomodir semua pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat kami jalan dari dana desa. Kemarin kami ada pelatihan kemasan, ada pelatihan pembuatan kue dan lain sebagainya. Kami jalan, cuman memang belum maksimal karena terbatasnya dana desa ini. Terbatas. Ya. Tapi kalau dana desa ini semakin bertambah dan peruntukannya silakan mau ditentukan dari pusat pun tidak masalah. Untuk ketahanan pangan sekian persen, BLT sekian persen, untuk pengembangan ekonomi masyarakat sekian persen atau minimum sekian persen. Kami siap mengakomodir itu karena jumlah penduduk inilah yang bagaimana caranya dana desa ini bisa tersentuh semua lapisan. Tapi yang namanya kepuasan ataupun keterlibatan masyarakat belum tentu bisa terlibat semua, mengingat jumlah anggarannya yang sedikit, gitu loh. Kalau jumlah anggarannya ini memadai, pasti akan terakomodir semua, ya. Karena buktinya aja yang disabilitas saja kami bisa mengakomodir, ya. Itu yang udah kami jalankan selama beberapa tahun terakhir ini, udah kami akomodir untuk disabilitas, untuk
miskin ekstrim, dan ini perlu pengembangan dan penanganan terus-menerus. Kegiatan penambahan kapasitas daripada keahlian bimbingan teknis ataupun pelatihan-pelatihan ke masyarakat pun kami jalankan, cuma tidak terakomodir semua. Jadi itu mungkin bertahap, kita mengikuti kondisi dana desa nanti yang turun. Pak. Semakin banyak dana desa yang turun ke desa, maka semakin banyak tadi inklusi ini. Kita ingin rangkul semua lapisan masyarakat untuk terlibat aktif di dalam proses pembangunan masyarakat desa. Ini Pak, memang daerah desa kita ini kan terbatas Pak. Memang begitu banyak juga desa-desa di seluruh Indonesia kan. Terutama untuk desa dampingan saya ini memang rata-rata 4 desa ini rata-rata 1,2 harus bisa membiayai, artinya memfasilitasi, mengakomodasi hampir 12.000 masyarakat tadi kan. Di Loduri Ilir 12.000 masyarakat. Itu harus ada pembangunan, harus ada BLT, harus ada stunting, ketahanan pangan. Makanya itu ya harapannya untuk Bapak statement terakhir nih Pak, untuk mungkin didengar langsung oleh Kementerian Desa ini Pak, masalah tentang dana desa mungkin apakah bisa dianggarkan sendiri, masalah artinya di luar dari itulah, maksudnya BLT sudah masuk satu anggaran dengan ketahanan pangan. Cuma kan di situ ada masalah difabel tadi Pak. Mungkin ada perhatian tersendiri dari Kementerian Desa. Mungkin statement Bapak mungkin lebih banyak yang mau disampaikan lagi Pak dengan ini. Jadi gini, artinya gini ya. Berkenaan dengan pembangunan masyarakat, dana desa kami itu tidak masalah lah. Dengan dana desa yang ada kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodir ini. Tapi ada yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kementerian terkait supaya ada juga anggaran yang turun ke masyarakat di desa berkenaan dengan program-program di desa yang hanya sekedar menganggarkan untuk kecukupan seadanya tadi ini. Contoh gini, desa kita ini dengan penduduk yang padat. Penduduk padat, kemudian ada satu masalah yang timbul di desa ini. Masalahnya itu apa? Narkoba. Narkoba ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya kalau kita tidak antisipasi. Nah, di dalam dana desa itu, kalau skala prioritasnya belum muncul itu, sementara di masyarakat terjadi itu, kami pun harus menganggarkan untuk sosialisasi bagaimana narkoba, bagaimana kita bisa mengantisipasi masyarakat atau anak-anak sekolah yang masih di tingkat SD, SMP, SMA. Kita harus sosialisasikan dan menjaga mereka agar jangan sampai tertular tadi ini narkoba. Untuk menuju ke sana kita butuh anggaran dan sebagainya. Sehingga apa? Kementerian terkait berkenaan dengan narkoba pun harus turun. Kementerian terkait berkenaan dengan stunting pun harus turun. Kementerian terkait berkenaan dengan kapasitas keahlian masyarakat, mungkin dinas tenaga kerja, harus punya program juga ke desa. Supaya walaupun desa dengan anggaran pembangunannya yang dari kabupaten atau dari pusat seadanya, tapi kalau kementerian pun ada anggaran yang menyentuh dengan kegiatan masyarakat, itu pun sangat mendukung. Kalau contoh Kementerian Tenaga Kerja ada program untuk bagaimana meningkatkan kapasitas atau peningkatan skill daripada warga masyarakat yang ada di desa-desa yang terutama penduduknya padat, kan gitu. Termasuk kebijakan regulasi oleh anggota legislatif, karena legislatif ini rata-rata yang diturunkan ke desa pokir yang berupa infrastruktur, gitu loh. Pokir berupa infrastruktur. Sementara masyarakat bukan cuma butuh infrastruktur, tapi bagaimana menjaga masyarakat ini, baik dia itu yang disabilitas, atau yang putus sekolah, atau yang pengangguran, yang berbahaya. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, mereka bisa terjerumus di narkoba, kan itu. Sehingga ini perlu berbicara desa inklusi, artinya desa ini
perlu merangkul semua lapisan masyarakat Iya. tanpa melihat ini termarginalkan, oh ini eksklusif. Ya kadang-kadang dia karena termarginalkan dia merasa sudahlah aku ndak usah seadanya aja, sedapatnya aja. Nah ini yang perlu dimuat di dalam penguatan daripada dana desa yang dari pusat. Iya. Ya karena jumlah penduduk ini apalagi daerah Desa Loduri Ilir berada di dekat kota ini sangat rawan terjadi masalah, baik itu narkoba termasuk radikal pun berpotensi muncul lagi di sini ya, radikal. Kalau kita tidak punya anggaran ini berbahaya kalau Iya, kita tidak jelas. melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian Desa dapat mendengarlah apa yang menjadi masukan dari kami ke depannya berkenaan dengan dana desa yang turun. Alhamdulillah kami bersyukur sudah ada untuk kita jalankan. Hanya kalau saya katakan kurang ya berapapun kurang berkenaan dengan jumlah penduduk dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bisa ada tambahan karena banyak program di jumlah penduduk yang padat ini. Kami perlu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ketika IKN ini mau pindah. IKN mau pindah, kemudian skill dan kapasitas warga masyarakat itu masih kalah, ini pun bisa menimbulkan kerawanan sosial. Iya, Pak, jelas. Ya, dia akan cemburu kepada orang pendatang Iya. dan sebagainya. Ini sangat-sangat berbahaya sehingga kami perlu penguatan anggaran dalam rangka untuk mengantisipasi penanganan masalah sosial yang ada di masyarakat. Sumber daya manusianya Pak ya, Iya. yang harus diperbaiki. Mungkin tuh Pak Kades terkait diskusi kita hari ini mengenai pembahasan desa inklusi. Sebelumnya tuh Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak Baik, sama-sama. kepada Bapak Kepala Desa Haji Pari Arsak atas penyampaiannya, atas dalam diskusi ini pokoknya ilmunya sangat bermanfaat Pak buat kami pendamping lokal desa. Semoga juga bermanfaat buat masyarakat dan teman-teman di desa lainnya. Ini sangat eksklusif sekali nih Pak, pembahasan tentang desa inklusif ini memang kenyataan yang ada di dalam tuh memang ada masyarakat yang radikal apalagi kita ini dekat dengan kawasan IKN Pak ya. Iya. Mungkin itu aja Pak penyampaian yang Bapak sampaikan kepada saya itu sangat bermanfaat dan juga semoga bermanfaat juga teman-teman yang ada di desa lainnya Pak. Untuk dari saya Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa sudah menjadi narasumber Siap, saya. sama-sama. Selamat siang dan Siap. salam berdesa Pak ya. Selamat, Nah, salam merdesa. Ya. oke.